kita akan melakukan ujian munakasah ya atas nama Widiana Jagaria Medianti. Panjang juga namanya ya? Ya kira Pak. Judulnya Implementasi urusan administrasi kepegawaian di Madrasah Tsanawiyah Persiapan Negeri 4 Medan, Pak. di mana sekolahnya yang diteliti ini? Di daerah Martubung, Pak. Martubung, ya. Baik, kita akan mulai. Mengapa Anda mengambil atau mengangkat judul ini? Alasan utamanya Pak? Baik Pak, berdasarkan observasi awal saya di Madrasah Tsanawiyah Persiapan Negeri 4 Medan dan saya melakukan wawancara langsung kepada kepala tata usaha, saya mendapatkan fenomena atau permasalahan yang dimana bagian pelaksana urusan administrasi kepegawaian masih belum terlihat dilaksanakan sesuai apa yang dikehendaki atau apa memang pada peraturan yang ada. Seperti contoh, belum terlihatnya atau belum terlaksananya pembuatan karpet, karya kartu dan taspen. Selanjutnya Pak, saya menemukan juga permasalahan mengenai manajemen waktu dalam pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian. Seperti contoh yaitu bagian surat menyurat, yang dimana masih ada gejala lambannya atau kurang lancarnya aktivitas administrasi berkenaan dengan hal itu, yang membuat surat menyurat itu memakan waktu yang cukup lama. Lalu Pak, fasilitas pelayanan tidak bekerja secara maksimal di kantor administrasi. Seperti peneliti lihat, hanya ada satu mesin printer di kantor administrasi. Dan yang terakhir ialah Pak, fenomena yaitu kepala tata usaha bukan hanya melaksanakan tugasnya di bagian administrasi saja, melainkan ia merangkap jabatan menjadi bendahara sekolah, Pak. Jadi kepala tata usahanya merangkap bendahara sekaligus? Iya Pak, begitu. Oke, baik. Apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian saudara? Baik Pak, yang pertama itu saya mau melihat bagaimana sih Pak program pelaksana urusan administrasi kepegawaian mulai dari program harian, bulanan, semesteran hingga tahunan. Baru Pak saya mau melihat apa saja sih Pak faktor penghambat atau kendala dalam melaksanakan program pelaksana urusan administrasi kepegawaian di madrasah tersebut. Lalu bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam program pelaksana urusan administrasi kepegawaian di madrasah tersebut. Oke, baik. Jadi kalau begitu kita perlu tahu juga ya di bagian lanjutan ini apa yang menjadi teori utama bagaimana penelitian ini bisa dikerjakan dengan baik. Apa yang mendukung teori utamanya Pak? Teori pertamanya itu ialah di bagian pelaksana urusan administrasi kepegawaian ya Pak ya. Saya mengambil buku untuk pegangan saya, yaitu di bagian buku tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Nah, di dalam buku tenaga administrasi sekolah atau madrasah itu ada membahas tentang pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Di situ berisikan ada 4 program Pak. Itulah Pak tadi program harian, bulanan, semesteran hingga tahunan. Lalu untuk teori administrasi kepegawaian sendiri Pak, saya mengambil teori William E. Monser dan J. Dolnat Kingsley, yang dimana beliau mengemukakan bahwa administrasi kepegawaian ini membahas seluruh aktivitas dan kinerja pegawai, mulai dari penerimaan pegawai, tes masuk pegawai, penilaian kecakapan pegawai, pemindahan pegawai, kenaikan pangkat, latihan, pendidikan, kehadiran, absensi, pengeluaran pegawai, kesehatan, terus kerjasama pegawai antara atasan dengan bawahan dan lain sebagainya Pak. Ada nggak teori teori Islam yang mengatakan bahwa bekerja itu harus bersungguh-sungguh atau kinerja kerjasama ya Pak? Seorang pegawai itu harus seperti apa? Gitu. Ada nggak? Baik Pak, saya di sini mengambil tentang ciri pokok yang disebut dengan administrasi terlebih dahulu kan Pak, karena saya lebih ke identik dengan administrasi. Nah, administrasi itu Pak, ciri-cirinya itu yang pertama itu ialah sekelompok orang, lalu yang kedua itu kerjasama, ketiga itu pembagian tugas, keempat itu kegiatan yang runtut dalam suatu proses, dan yang kelima itu tujuan. Nah, saya mengambil surah di An-Naba ayat ke-29.
saya mengambil satu kata kunci, yaitu administrasi suatu kegiatan mencatat gitu Pak. Jadi di dalam surah ini berbunyi, dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab buku catatan amalan manusia. Dan saya juga mengambil hadis di hadis riwayat At-Tabarani, yaitu berbunyi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah Pak, yang dimaksud di sini Pak dari ayat dan hadis itu Pak, yaitu Allah dengan jelas mengajarkan pentingnya mencatat atau menulis suatu urusan dan ilmu yang kita pelajari dengan jelas atau mengelolanya dengan baik. Sebagai administrator muslim, sebuah prinsip yang harus dipegang teguh ialah segala yang kita lakukan dan kita catat itu dalam proses administrasi haruslah didasari dengan kejujuran dan kredibel atau dapat dipercaya, agar nantinya apa yang kita catat, apa yang kita tuliskan itu bisa menghasilkan menghasilkan kinerja kita tuh lebih baik gitu Pak. Dan karena suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita tulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Oke, baik. Sudah ada teorinya. Sekarang kita akan berpindah di bagian ketiga, ya, tentang bagaimana sebenarnya, apakah benar bahwa skripsi ini Anda tulis sendiri, ya. Nah, tentu pengetahuan tentang bagaimana melakukan penelitian ini, ya. Apa pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini? Widi peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana Pak penelitian ini menggambarkan sesuatu objek penelitian melalui data yang terkumpul dengan cara observasi atau pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, serta peneliti mengadakan wawancara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Tapi saya inginnya di bagian ini adalah sebenarnya apa alasan Anda menggunakan kualitatif itu, gitu maksudnya? Apa alasannya? Kok nggak pakai kuantitatif atau pakai yang lain? Gitu, Karena Pak sejalan dengan rumusan masalah yang sudah saya buat gitu Pak, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan gitu Pak. Misalnya bagian program itu tadi itu Pak, apakah ada nggak sih Pak faktor penghambatnya, terus bagaimana, apa saja program-program itu, yang mana saja yang terjalan dan tidak terjalan gitu Pak. Yang tidak terjalan tuh kenapa gitu Pak, apa faktor penghambatnya dan bagaimana sih Pak solusinya gitu Pak dari kepala tata usaha itu sendiri gitu. Untuk sumber datanya dari mana? Sumber datanya itu Pak, yang pertama itu di halaman 45 saya membuat itu sumber data berupa manusia, yakni itu Pak kepala madrasah tersendiri, kepala tata usaha, staf dan juga guru. Terus sumber data berupa suasana itu bagaimana kondisinya, dan Gurunya semua? Gurunya hanya satu Pak, karena yang saya mewawancarai dua, akan tetapi jawabannya itu sama Pak. Gitu. Saya menanyakan bagaimana sih dari kan administrasi kepegawaian ini Pak lebih identik dengan layanan guru. Bagaimana sih Ibu kepala tata usaha memberikan pelayanan yang dimau oleh guru, kayak seperti hadir membuat absensi. Bagaimana, apakah itu responnya cepat atau lambat gitu. Terus bagaimana sebagai seorang guru yang ingin menaikkan pangkat, bagaimana cara cara kepala tata usaha ini memberikan layanan untuk membuat surat pengusulan kenaikan pangkat gitu Pak. Oke, baik. Kalau untuk analisis datanya setelah dikumpulkan, ini mengumpulkannya pakai apa nih? Yang pertama itu ialah Pak, teknik pengumpulan data itu saya menggunakan observasi, yang dimana saya observasi dulu nih Pak fenomena yang terjadi gitu kan Pak. Lalu misalnya sudah saya dapatkan, saya menentukan lah Pak informan siapa gitu kan Pak, yang menjurus kepada fenomena yang sudah saya dapat ini. Lalu dapatlah sebagian itu, salah satu kunci yang pertama itu ialah kepala tata usaha, karena dia yang mengetahui kegiatan pelaksanaan urusan administrasi ini Pak. Saya melakukan wawancara kepada beliau, lalu setelah melakukan wawancara saya untuk memperkuat hasil penelitian saya menggunakan dokumentasi Pak. Misalnya program ini sudah terjalan, ada nggak dokumentasinya Bu gitu, untuk memperkuat memang ini betul terjalan dan tidak terjalan gitu Pak. Oke.
Nanti udah terkumpul datanya, diapain? Dianalisis data, Pak. Dianalisis. Nah, macam mana cara melakukan? Teknis analisis data ini dengan cara menyusun proses penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh. Tidak ada data yang baru. Apa maksudnya jenuh? Jenuh itu tidak ada data yang terbaru gitu Pak. Kayak misalnya kalau misalnya seperti saya mewawancari guru satu, ia mengatakan kinerja kepala tata usaha ini sudah bagus, dan guru yang keduanya saya wawancara juga mengatakan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mewawancarai guru-guru yang lain karena sudah jenuh gitu Pak. Dan saya teknik analisis data ini memakai model Miles dan Habermas Pak. Apa memilih Miles dan Habermas? Karena karena menyangkut aja sih Pak, sejalan dengan fenomena yang sudah saya gituin Pak. Oke. Untuk konfirmasi data, bagaimana saudara melakukannya? Untuk pengecekan keabsahan data itu melalui triangulasi Pak. Yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dokumentasi. Triangulasi ini proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda jenis data. Misalnya Pak, catatan lapangan pada saat melakukan observasi dan wawancara. Misalnya gini Pak, kepala tata usaha mengatakan ini sudah terjalan gitu. Tapi kalau tidak didasarkan dengan dokumen, itu belum sepenuhnya kita melihat itu terjalan atau tidak gitu. Kenapa? Karena kita perlu dokumen, karena supaya jadi penguat bahwasanya memang inilah yang terjalan gitu Pak. Oke. Novelty-nya? Apa itu? Temuan. Baik Pak, temuan yang pertama. Temuan pertama itu kan bagaimana program pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Nah, dari 4 program ini Pak, yang terjalan itu program harian, bulanan, semesteran, hingga tahunan. Akan tetapi di bagian program semesteran ini Pak, ada yang tidak terjalan, seperti mengusulkan pensiun guru dan pegawai, mengusulkan BPJS, terus sama mengusulkan, izin ya Pak, saya lihat dulu. Asuransi tadi ya kan Pak, yang BPJS, lalu membuat penilaian kinerja guru itu tidak terjalan juga. Sama salah satu lagi Pak, itu yang mengusulkan pembuatan karpet, karir, kasus, dan taspen. Yang mengusulkan karpet ini Pak, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada kepala tata usaha, beliau mengatakan ini lebih identik ke kepegawaian Kemenak, karena untuk di sekolah sendiri tidak ada Pak gitu. Kayak seperti kartu harusnya itu diusulkan dari sekolah. Iya Pak, makanya itu karena ini tidak terjalan, jadi saya tidak meminta dokumen ataupun apa gitu Pak. Kalau yang BPJS tersendiri Pak, itu programnya tidak terjalan. Apa masalahnya kok nggak berjalan? Itu Pak, karena kepala sekolahnya itu mengetahui bahwasannya kalau itu Pak identik dengan kepegawaian Kemenak Pak, tidak kepegawaian sekolah. Padahal seharusnya kan kalau memang sudah ada di buku panduan, kenapa kepala tata usaha tidak ini ya Pak, tidak mencoba mencari tahu gitu Pak, mencari tahu. Sekarang kan teknologi itu sekarang kan semakin canggih, seharusnya mencari tahu lah di buku panduan seperti apa sebenarnya yang harus ada di sekolah tersebut Pak gitu. Terus yang tadi PPJS tadi Pak, bukan programnya sih Pak yang programnya tidak terjalan, akan tetapi pihak BPJS itu Pak datang ke sekolah untuk mempromosikan atau mensosialisasikan kepada guru-guru dan semua pegawai yang ingin ikut asuransi BPJS. Tapi pihak sekolah tidak memaksa guru-guru kalau tidak ingin ikut asuransi BPJS gitu Pak. Terus kalau itu banyak guru swastanya? Lebih banyak honorer sih Pak. Iya Pak. Terus Pak, penilaian kinerja pegawai itu bukan kepala tata usaha yang membuatnya, melainkan itu yang terjalan penilaian itu. Tapi untuk formatnya itu tidak kepala tata usaha, melainkan itu pengawas sekolah dengan kepala madrasah. Sesuai dengan hasil observasi saya, itu terjalan di antara pengawas dengan kepala madrasah untuk menilai kinerja kepala tata usaha dengan jajaran-jajaran di bawahnya. Kalau misalnya untuk penilaian staf, kepala tata usaha itu bekerja sama dengan pengawas serta kepala madrasah untuk menilai bagaimana sih kinerja staf tata usaha ini di sekolah, apakah sudah bagus ataukah sudah berjalan dengan baik antara pembagian tugas-tugas yang sudah diberikan kepala tata usaha tersebut gitu Pak. Jadi kesimpulanmu apa dari
penelitian ini? Kesimpulan saya ialah pelaksanaan urusan administrasi itu sudah berjalan dengan baik. Dilihat kepala tata usaha itu sudah membagi tugas-tugasnya tuh masing-masing di setiap staf-stafnya. Lalu bagian programnya itu sudah berjalan juga Pak, walaupun ada beberapa program tidak terlaksana gitu Pak. Oke, saya kira cukup ya dari saya. Ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilihat tentang titik komanya atau penulisannya yang masih ada beberapa perlu untuk diperbaiki. Baik Pak. Jadi sebelum direpositorikan atau dicetak ini dilihat dari halaman per halaman, baris per barisnya supaya lebih memastikan bahwa kalau tidak ada titiknya harus dibuat titiknya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.